Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fradelia Rahma. Saya dari kelas PKI 2C dengan NIM 241221082. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil materi ringkasan dari mata kuliah literasi digital. Langsung saja ke materinya. Materi yang pertama yaitu apa sih literasi digital itu? Nah, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, menggunakan, dan menghasilkan informasi menggunakan teknologi digital. Literasi digital mencakup beberapa topik penting yang harus dikuasai agar seseorang dapat memanfaatkan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab. Melalui literasi digital, seseorang tidak hanya sekedar memiliki kemampuan untuk mengoperasikan peralatan teknologi, tetapi harus memiliki kemampuan lain, seperti mengakses, mengelola, dan mengevaluasi, mengintegrasikan, menciptakan, dan mengkomunikasikan informasi. Literasi digital tidak hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga melibatkan mengetahui produksi kekuatan media lain, seperti merekam dan mengunduh video. Nah, menurut UNESCO, ini termasuk kemampuan dalam pembelajaran interaksi sosial, kolaborasi, kreasi, dan inspirasi di lingkungan digital. Selain itu, individu yang literata digital juga harus mampu mengakses, mengelola, mengevaluasi, mengintegrasikan, membuat, dan mengkomunikasikan informasi secara efektif. Mayoritas pengguna internet di Indonesia menjadikan media sosial sebagai salah satu negara dengan aktivitas digital terpadat di dunia. Hasil survei penetrasi internet Indonesia 2024 menunjukkan peningkatan penetrasi dibandingkan periode sebelumnya. Persentase penggunaan internet di Indonesia terbanyak bersumber dari laki-laki, yaitu 50,7% dan perempuan 49,3%. Dari segi umur, orang yang berselancar di dunia maya mayoritas adalah Gen Z, disusul oleh kaum milenial. Tingkat penetrasi internet juga tinggi di kalangan baby boomers dan generasi X. Tingginya arus lalu lintas digital tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga berpotensi dampak negatif, yaitu hoaks, penipuan, dan lain sebagainya. Internet dapat membantu penggunanya untuk menghasilkan karya serta kinerja yang lebih produktif dan berinovasi bagi diri, lingkungan, maupun masyarakat. Kemudian materi selanjutnya yaitu perlindungan data pribadi. Nah, perlindungan data pribadi itu apa sih sebenarnya? Nah, perlindungan data pribadi adalah perlindungan atas setiap informasi tentang kehidupan seseorang. Informasi ini bisa berupa apa saja yang bisa mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk digital maupun non-digital. Contohnya, nomor telepon, alamat, tanggal lahir, bahkan riwayat kesehatan. Nah, gimana caranya kita melindungi data pribadi kita? Ada beberapa cara. Yang pertama, membuat sistem perlindungan yang kuat untuk database atau data pribadi. Yang kedua, jangan pernah membocorkan data pribadi ke orang lain. Ketiga, jangan sembarangan mempublikasikan data pribadi di internet atau di tempat umum. Yang keempat, selalu perbarui antivirus di komputer dan ponsel. Dan yang terakhir, selalu edukasi orang-orang di sekitar kita tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Materi selanjutnya yaitu cakap dalam bermedia sosial. Nah, cakap dalam bermedia sosial itu apa sih? Jadi, cakap bermedia sosial itu artinya kita memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik dalam menggunakan media sosial. Ini termasuk bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi, dan berpartisipasi secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, kenapa sih kita perlu benar-benar bijak saat bermedia sosial dan apa risiko terbesarnya kalau kita tidak berhati-hati? Nah, alasan utamanya adalah untuk menjaga privasi, emosi, dan keamanan diri. Selain itu, apa yang kita bagikan bisa berdampak jangka panjang pada reputasi kita. Nah, pada saat belajar online pakai Zoom atau berkomunikasi lewat WA pun ada etikanya juga. Saat belajar online, kita sebaiknya fokus menghormati guru dengan membuka kamera dan berpakaian sopan. Kalau sedang mengechat menggunakan bahasa yang sopan, perhatikan kepada siapa kita mengirim pesan, dan hindari penggunaan huruf kapital semua atau istilah yang aneh-aneh. Dan jangan lupakan perhatikan waktu saat mengirim pesan tersebut. Nah, di sini banyak sekali hal yang perlu diperhatikan ya dalam bermedia sosial. Terus katanya anak muda juga lebih cepat mengidentifikasikan hoaks. Nah, ada penelitian yang menyebutkan begitu.
Katanya anak muda bisa 5 kali lebih cepat mengidentifikasikan hoak dibandingkan orang tua. Tapi tetap saja kita semua harus selalu waspada dan kritis terhadap informasi yang kita terima. Nah, itu saja ringkasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.